Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Harus Digendut pada channel Motor Win Antik. Pada kesempatan kali ini saya berada di rumah dinas Kepala Resort Kepolisian Hutan daerah Pataan. Nah, teman-teman, kita akan koordinasi dengan Bapak Komandan, kemudian kita akan lanjut untuk berpatroli. Ini beliaunya Bapak Rokim sebagai Kepala Resort Kepolisian Hutan Pataan. Saya pun dipersilakan masuk ke dalam rumah dinas dan kita ngobrol sambil bergurau sebentar. Kemudian kita merencanakan akan memasuki wilayah mana saja sekiranya daerah itu rawan dan perlu perhatian. Kita pun berangkat dengan pasukan anggota dari Bapak Rokim, yaitu RPH Pataan. Nah, ini jalan pavingan menuju ke hutan. Tampak di kanan kiri hutan jatinya sangat bagus. Inilah potensi di RPH Pataan. Sebagai pasukan polisi hutan, kerja mereka cukup totalitas untuk menjaga keseimbangan alam. Bagaimana supaya hutan-hutan ini terawat, tumbuh dengan subur seperti yang terlihat dalam video, tegakannya lurus dan kerapatannya masih bagus. Di sini akan menghasilkan oksigen yang cukup untuk keseimbangan alam. Dan mereka melakukan kegiatan patroli ini tidak tahu pagi, tidak tahu siang maupun malam. Bahkan panas dan hujan pun bukan menjadi rintangan bagi mereka. Nah, kita mulai memasuki jalan setapak, jalan menuju ke dalam hutan. Sampai di suatu petak di ujung jalan ini kita berhenti dan melihat situasi di sini. Banyak yang perlu kita perhatikan. Selain pencurian, juga perburuan, karena binatang-binatang di hutan harus dilindungi. Kita pun satu regu lanjut perjalanan menuju ke petak-petak berikutnya. Lewat sela-sela pohon, lewat jalan-jalan kecil. Nah, ini tampak ada pohon yang roboh karena lahan di sini solumnya sangat tipis, sehingga begitu kena angin kencang akan terjadi bencana pohon yang roboh. Inilah fungsi dari patroli, dan pohon yang roboh itu tadi menjadi catatan untuk segera kita angkut atau kita keluarkan dan kita BAP. Sampailah kita di tanah lapang, dan ini bukan tanah kosong, bukan hutan yang tidak jadi, tetapi ini adalah bekas tebangan dan akan ditanami dengan tanaman yang baru. Di sini akan ditanami dengan pohon jati lagi. Pada bulan Desember nanti, lahan ini akan ditanami dengan bibit-bibit yang sudah disiapkan oleh Bapak Komandan Rokim. Disinilah tempat pembibitannya. Papan informasi untuk mutasi bibit persemaian petak 57I tahun 2021. Ini adalah tahapan pekerjaan. DPP kayu putih ada tahapannya untuk membuat persemaian. Ini persemaian pohon jati. Ini nanti akan ditanam pada bulan Desember. Seperti ini, bedengan open area nomor 19, jenis JPP jumlah 1000, ukuran 5x1, tanggal 20 bulan Juni 2002. Jadi sebaris ini isinya 1000 pohon. Nah, inilah tugas perhutani. Jadi di sini selain menebang, perhutani juga menanam, juga memikirkan masyarakat sekitar. Ini adalah persemaian yang dimiliki oleh RPH Pataan. Selain kayu jati, di sini juga ada pohon kayu putih. Ini pohon yang daunnya nanti diambil untuk dijadikan minyak. Minyak kayu putih setelah disuling, harganya cukup mahal dan bisa dipakai untuk obat-obatan. Ini adalah semaian untuk kayu putih. Dan ini area tanaman kecil.
Jadi mereka perlu dilindungi dan ditutup dengan plastik UV. Juga untuk sinar matahari dikurangi, harus diberi waring. Kalau ini adalah bahan untuk stek pucuk. Jadi pucuk-pucuk yang baru tumbuh, tunas-tunas yang baru tumbuh itu nanti diambil, kemudian diberi perangsang, dan akhirnya menjadi bibit pohon jati unggul. Lahan ini pun sebelum ditanami kembali oleh perusahaan, masyarakat sekitar atau yang biasa dikenal dengan lembaga masyarakat desa hutan boleh menanami palawija di sini seperti yang tampak pada video, dan mereka nanti akan membantu kita pada waktu proses penanaman. Kita pun harus berusaha meskipun di lapangan terdapat batu. Nah, ini bisa dikatakan batu bertanah karena lebih banyak batunya daripada tanahnya. Volumenya sangat tipis sekali. Dan ini tampak Pak Bima mengambil data apa aja yang dibutuhkan untuk kedepannya. Pak Bima ini adalah rider sejati. Meskipun ke hutan, motornya cukup besar sekali, tidak seperti teman-teman lainnya. Tetapi dia nyaman memakai motor ini meskipun harus naik turun gunung dan masuk ke sungai sekalipun. Permasalahan di lapangan pun kita diskusikan di sini. Belebek-belebek ngono ku ya. Batasnya ndi iki? Sampai kuburan niku mriko. Sampai makam. Kondisinya berbatu ya. Niki di traktor mboten saged. Traktor gak iso ya. Tapi nek jati kan gak butuh solum tebel. Heeh. Cuma resikonya nek pas wayahe udan angin akeh sing rubuh. Beda Pak Bima, beda juga Pak Aris. Kalau Pak Aris ini lebih nyaman memakai motor odong-odong. Jadi motor yang menemani ke hutan ini adalah motor Vega yang sudah dibodi dengan trail. Nah, ini roda belakangnya pakai ring 17, roda depannya memakai ring 19. Kemudian dengan selebor yang tinggi, ini meskipun hujan tanah lengket, motor ini bisa melibas sampai ke lokasi. Siang ini pun cukup panas, akhirnya kita beristirahat di KPS. Di sini ada mata air. KPS ini kawasan perlindungan sesetempat. Nah, mata air ini di sekitarnya harus ditanami tanaman rimba. Di sini terlihat kolam yang dibagi menjadi 3. Jadi yang paling akhir nomor 3 itu digunakan untuk mencuci binatang ternak dan mengaliri sawah-sawah di sekitar sumber mata air ini. Dan kolam yang kedua ini digunakan untuk mandi. Dan kolam yang pertama itu digunakan untuk minum warga. Nah, seperti inilah keadaan di sekitaran KPS mata air. Setelah puas beristirahat siang, Pak Rusdi Gendut pun dengan Komandan Rokim dan pasukannya kita melanjutkan perjalanan menuju ke petak-petak yang masuk di wilayah Pataan. Kita terus berjalan mengikuti alur, kita terus berjalan mengikuti jalan-jalan kecil, dan kalaupun ada sesuatu yang mencurigakan, kita tidak tinggal diam. Kita berhenti, kemudian kita catat dan kita ambil tindakan. Apapun yang kita kerjakan, dan masyarakat sekitar pun mungkin tidak memahami bahwa satu pohon yang kita rawat ini akan menghasilkan 1,2 oksigen, dan oksigen ini bisa menghidupi 2 orang. Ini pun mereka nikmati gratis tanpa membeli. Nah, di Cina orang pingin menghirup udara segar itu sudah beli berupa kalengan. Di Indonesia, di tempat kami gratis. Nah, inilah kehebatan kita. Semoga amal baik polisi hutan bisa menjadikan amal jariah panjenengan semua. Akhirnya
kita pun sampai di ujung jalan desa. Kita kembali menuju ke pos atau ke rumah dinas KRPH Pataan. Karena hari sudah semakin sore, kita pun berhenti, kita pun selesai untuk melakukan tugas patroli pada hari ini. Terima kasih Bapak Komandan Rokim yang sudah bersedia mengajak kami, mengantar kami jalan-jalan menuju ke hutan melihat-lihat potensi yang ada di RPH Pataan. Inilah polisi hutan, polisi yang menjaga keseimbangan alam, dan terima kasih juga kepada rekan-rekan polisi teritorial yang sudah mendampingi kami. Tak lupa saya ucapkan terima kasih pada pemirsa yang sudah mengikuti channel Motor Winantik. Sampai jumpa lagi dengan Pak Rusdi Gendut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, bunyikan lonceng, dan share.